dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam siaran Fides Channel. Saya akan mengutarakan beberapa pandangan-pandangan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Beberapa hari ini kita mendapatkan informasi tentang kecelakaan, tentang kematian, tentang keluarga yang meninggal, tentang sahabat-sahabat yang meninggal di usia-usia produktif, di usia muda. Kita secara psikologis berbelasungkawa atas setiap kejadian-kejadian yang menyebabkan dan merenggut nyawa seorang individu. Mengapa kita harus selain daripada berbelasungkawa, ada ucapan-ucapan keprihatinan yang mencuat dalam sanubari kita? Karena kita berpikir kita kehilangan sumber daya besar. Boleh jadi yang meninggal itu adalah seorang penopang ekonomi keluarga. Boleh jadi dia adalah seorang yang cerdas, yang banyak menopang kehidupan dan memberikan kontribusi pikiran di masyarakat. Dan kita mendengar berita bahwa dia mati. Begitu berduka kita. Berduka dalam kategori tidak sekedar bahwa kita sedih, tetapi kita kehilangan. Saya tahu dan kita semua memahami bahwa hal yang paling terberat dalam proses kehidupan itu adalah perpisahan. Mengapa perpisahan? Karena di balik perpisahan itu ada kenangan, ada kerinduan yang membuat kita bergoncang secara psikologis, yang membuat kita mendaku meratapi setiap perpisahan itu. Kenapa? Apa sebabnya? Karena sebelum berpisah kita tertawa, kita bercengkrama, kita berkomunikasi, kita bercerita, dan seluruh aspek-aspek komunikasi verbal dan non-verbal kita lakukan kepada satu objek individu tersebut. Sehingga ketika berpisah kita mengalami kesedihan, kita mengalami proses psikologi yang disebut dengan kemarahan. Tetapi lebih daripada itu kita harus berpikir bahwa ada satu sumber daya besar yang hilang. Misalnya kejadian, contoh ilustrasinya adalah kejadian jatuhnya dan hilangnya pesawat Sriwijaya Airlines. Kita dihentakkan oleh berita duka, tetapi di sisi-sisi akar rumput terjadi ada orang yang mengalami proses kesedihan. Sebabnya karena mereka kehilangan tulang punggung keluarga. Tidak ada lagi yang pergi mencari uang, yang pergi bekerja, sehingga mereka bersedih. Satu orang yang mati di usia produktif, misalnya di usia produktif, sama halnya kita banyak kehilangan sumber daya manusia. Berapa ongkos, berapa biaya yang harus digunakan untuk membesarkan, menyekolahkan, memenuhi kebutuhan hari-hari orang tersebut sampai dia bisa tumbuh menjadi dewasa, bahkan punya tanggungan keluarga misalnya yang harus dihidupi. Tiba-tiba di dalam perjalanan dia meninggal. Banyak yang terjadi. Banyak orang yang kehilangan akan itu. Sehingga pesan dari uraian tersebut ini, dari misalnya informasi kematian yang sudah kita dengarkan melalui media informasi, kita harus mengatakan bahwa kita ini harus meminimalisir kematian kita. Meminimalisir artinya mengurangi resiko kematian kita.
di jalan raya kita berhati-hati membawa kendaraan, mengendarai kendaraan, di mobil juga begitu, di pesawat dengan segala regulasi maskapainya dan regulasi kemampuan pilotnya harus ditingkatkan, sehingga itu bisa mengurangi resiko kematian. Bukan sebenarnya aspeknya pada matinya, tetapi pasca kematian itu kan masih banyak orang yang menjadi beban seseorang tersebut. Dia adalah beban keluarga, anak yang disayang, atau misalnya orang yang masih dibutuhkan dalam kehidupan ini, orang yang masih dibutuhkan di lingkungannya, orang yang masih dibutuhkan di masyarakatnya. Sehingga apa yang kita lakukan untuk meminimalisir angka kematian jangan sampai tinggi. Kira-kira seperti itu. Sekian dan terima kasih.